Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, yang kami muliakan, ayo kita selalu belajar mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Hampir semua orang tahu bahwasannya sholat berjamaah ini punya nilai pahala yang lebih besar. Apalagi jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Banyak sekali pahala yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan sholat berjamaah ini. Lantas, pahala apa sajakah yang bisa kita dapat dengan sholat berjamaah? Pahala 27 derajat. Jika kita melakukan sholat sendirian, maka pahala yang kita dapat hanya satu pahala sholat saja. Atau tergantung dari bagaimana sholat kita. Sementara, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahala yang didapatkan akan lebih besar. Bahkan nilai pahalanya dari 25 sampai 27 derajat. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits dari Umar. Rasulullah telah bersabda, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala datang ke masjid. Adapun pahala lain yang akan menyertai pahala sholat berjamaah, khususnya ketika Anda melaksanakan salat berjamaah di masjid. Terlebih untuk laki-laki yang memang lebih baik mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid. Adapun pahala yang didapatkan dari setiap satu langkah kakinya menuju masjid adalah satu pahala, dinaikkan satu derajat, dan dihapus satu dosanya oleh Allah. Sebagaimana dalam hadits sahih pun sudah diterangkan. Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai amal kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Pahala menunggu salat. Ketika Anda ingin mendapat pahala yang lebih melimpah lagi saat akan melaksanakan salat berjamaah, maka manfaatkan waktu sebelum salat. Pasalnya, ketika seseorang duduk di masjid karena menunggu datang waktu sholat, akan ada pahala yang setara dengan ketika dirinya melakukan salat. Hal ini sesuai dengan hadits. Salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu waktu salat, maka dia dalam keadaan salat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia." Hadis riwayat Muslim. Didoakan malaikat. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh malaikat? Pasalnya, doa malaikat ini seringkali didengar oleh Allah. Rupanya, ketika sholat berjamaah, besar kemungkinan untuk kita mendapatkan doa malaikat. Terlebih jika ketika sholat berjamaah, Anda berada di saf paling depan. Ini dijelaskan dalam hadits. Sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah keluar sabda tersebut, kemudian para sahabat pun bertanya kembali. Apakah juga kepada orang-orang yang berada di saf kedua wahai Rasulullah? Lalu, Rasul pun menjawab, juga kepada orang-orang di saf kedua. Hasan, hadis riwayat Ahmad. Terhindar dari sifat munafik. Sifat munafik termasuk salah satu sifat yang tidak disukai bahkan dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, sifat munafik ini merupakan sifat yang sengaja dibuat atau ketika seseorang berpura-pura mengerjakan segala ajaran Islam, namun dalam hati dipungkiri. Sifat munafik ini termasuk sifat yang tercela karena hanya berpura-pura saja dalam melakukan ibadah. Salah satu keutamaan dari sholat berjamaah inilah adalah bisa menghindarkan seseorang dari sifat munafik. Pasalnya, ketika seseorang rajin melakukan salat ibadah ke masjid maka mencerminkan bahwa dirinya tidak merasa berat ketika akan menjalankan salat. Seseorang dikatakan munafik jika tidak salat berjamaah ini disebutkan dalam hadis berikut. Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah, hanyalah orang-orang yang munafik. Di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan sholat jamaah sedemikian adanya, ada seseorang yang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk dalam saf. Hadis riwayat Muslim. Selain hadits tersebut pun,
Masih banyak lagi hadits lainnya yang menerangkan bahwa salah satu sikap yang menunjukkan seseorang munafik adalah dengan tidak melakukan salat berjamaah. Itulah mengapa, bagi umat Islam, khususnya laki-laki sebaiknya senantiasa melakukan salat berjamaah. Agar bisa terhindar dari sifat munafik ini, apalagi dengan pahalanya yang berlipat, tentu lebih banyak keuntungan dan hikmah yang didapat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.